Yang lalu kita sudah sedikit membahas mengenai Roh Kudus. Dan hari ini saya mau menekankan satu hal tentang peran daripada Roh Kudus. Mari kita membaca dari Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai 27. Nah, ya, saya akan bacakan Andi. Ya, ya. Baik. Yohanes pasal 15 ayat 25 sampai dengan 26 sampai dengan 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Baik. Satu hal yang kita nggak boleh lupa dalam kita belajar akan Roh Kudus. Roh Kudus itu memberikan kepada kita satu fokus yang jelas. Ya, saya ulangi. Jadi Roh Kudus itu memberikan kepada kita satu fokus yang jelas. Maksudnya fokus itu kan penekanan utama. Juga semuanya tertuju kepada penekanan utama itu. Jadi yang namanya fokus itu semua yang di samping-samping itu akhirnya terpusat kepada satu tujuan itu. Ya, tentunya fokus ini merupakan satu pemahaman yang integrated, yang secara keseluruhan komprehensif, harmonis, dan utuh. Ya, namanya fokus itu. Kalau fokusnya sampai ada 5 itu namanya enggak fokus. Ya kan? Seperti roda itu ada pusat dari roda itu. Kalau pusat dari roda itu sampai 2 atau 3, bingung rodanya mau puter yang mana. Ya. Nah, apakah pusat itu, fokus itu? Sebenarnya bisa disingkat sih, fokus-fokus itu bisa. Tapi singkatan-singkatan ini juga bisa disebut dengan berbagai macam istilah atau sebutan. Jadi misalnya saya bilang Roh Kudus itu pusatnya adalah teosentris. Nah, jadi yang dimaksud pusatnya adalah teosentris adalah semuanya berpusat kepada Allah. Itu teosentris. Makanya saya seringkali mengkritik orang-orang yang mempergunakan Roh Kudus untuk kepentingan pribadi. Oh, Roh Kudus, tolong saya supaya bisnis saya makin sukses. Misalnya. Oh, Roh Kudus, carikan saya jodoh. Karena saya sudah lama nggak nikah, atau saya sudah menanti-nanti, sudah lama menanti pasangan nggak dapat-dapat. Ya. Oh, Roh Kudus, dompet saya hilang. Tolong dicarikan dompet saya. Oh, Roh Kudus, mobil saya parkir di sini, tolong jagakan ya, supaya nggak kena maling. Nah, ini bukan saya katakan Roh Kudus nggak bisa melakukan semua itu, bisa aja, gampang aja melakukan semua itu. Tapi siapa yang jadi fokus dalam kita memohon kepada Roh Kudus? Nah itu, ini salah satu contoh.
teosentris. Loh, apa kalau gitu nggak boleh Pak minta tolong Roh Kudus untuk menyertai kita, membimbing kita? Boleh aja. Tapi Anda juga harus tahu fokus hidup Anda itu siapa. Jangan Anda jadikan Roh Kudus seperti jongos atau kacungnya Anda untuk melayani Anda. Roh Kudus itu bukan kacung, bukan jongos. Ya maaf, saya pakai bahasa-bahasa yang mungkin agak kasar. Nah, hidup kita pun seharusnya teosentris. Bahwa kalau saya mau menikah, menikah pun untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saya punya anak, anak saya pun saya doakan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saya punya bisnis, pekerjaan, atau apapun, termasuk pelayanan, itu semua juga untuk kemuliaan Tuhan. Ya memang bisnis itu tentunya akan mendatangkan keuntungan atau kekayaan. Tapi kita juga sadar kan kekayaan kita buat apa? Fokusnya apa? Hidup kita itu fokusnya apa? Nah, itulah Roh Kudus. Makanya dikatakan Roh Kudus itu penolong. Tapi penolong bukan untuk kepentingan-kepentingan pribadi Anda. Makanya Anda supaya kaya, supaya sukses, supaya makmur, supaya sehat, supaya Roh Kudus jaga mobil, jaga rumah. Ya. Lah Roh Kudus itu apa? Ya itu tadi kacung apa jongos atau pembantunya Anda. Anda yang bosnya atau gimana? Nah, itu yang bikin ngaco. Ya. Puji Tuhan kalau sekarang sudah banyak hamba Tuhan yang sudah mulai sadar. Kalau zaman saya, zamannya dulu teologi sukses, teologi kemakmuran, teologi kesembuhan. Waduh, Roh Kudus itu sudah cuma buat main-main aja. Ya, katanya kalau bisa bahasa roh, semua penyakit akan hilang. Nah, memang apa itu tujuan bahasa roh untuk melenyapkan semua penyakit? Konyol banget deh. Orang nggak belajar baik-baik. Ngawur aja kesimpulannya. Ya, mohon maaf lagi karena saya kadang-kadang jengkel orang-orang seperti itu nggak mau belajar tapi ngomongnya banter, ngomongnya keras. Nggak mau belajar baik-baik. Saya dulu juga ngawur-ngawur tapi Tuhan pimpin saya untuk terus belajar. Akhirnya disadarkan, akhirnya diingatkan kalau keliru. Jadi kembali lagi, jadi sebetulnya untuk apa kita memohon kepada Roh Kudus? Ya. Dan bagaimana kita memperlakukan Roh Kudus selama ini? Itu kembali lagi tadi teosentris. Jadi Anda dalam hal seperti ini aja langsung bisa tahu ini apa Tuhan itu mau mengarahkan kita kemana. Ya, Roh Kudus hanya dibuat sebagai penyembuh ajaib seperti dukun yang menyembuhkan segala penyakit. Apa itu fokusnya Roh Kudus? Lalu kalau nggak sembuh, berarti Roh Kudus nggak bekerja. Kalau sembuh baru bekerja. Ya, Tuhan Roh Kudus nyatakan supaya kami semua dilindungi dari COVID-19. Ya, yang sekarang masih sehat bisa bilang, puji Tuhan, Roh Kudus menyertai saya. Tapi yang kena bagaimana? Yang kena sudah nggak bisa ngomong lagi, puji Tuhan,
Roh Kudus memperbolehkan saya kena COVID-19. Nah, itu konsep-konsep Roh Kudus itu cuma jadi alat untuk pemuasan diri saja. Nah, mari kita renungkan baik-baik. Lalu istilah lain, Roh Kudus fokusnya adalah ini yang kita seringkali sudah paparkan, SDG, Soli Deo Gloria, kemuliaan hanya bagi Allah. Jadi kalau tadi pusatnya adalah Allah, ya memang pusatnya Allah itu mau apa sih pusatnya Allah? Ya untuk kemuliaan bagi Allah. Nah, jadi jangan pakai Roh Kudus untuk kemuliaan bagi diri sendiri. Ya, Roh Kudus dijadikan alat untuk agar aku jadi hamba Tuhan yang makin dimuliakan, makin ditinggikan. Akhirnya yang ditinggikan bukan Tuhan, tapi hamba Tuhan. Ya, yang dihormati bukan Tuhan, hamba Tuhan yang dihormati. Yang dipuja-puja bukan Tuhan, tapi hamba Tuhan yang dipuja-puja. Nah, mari kita renungkan baik-baik. Jadi sebetulnya apa ya yang dicari manusia? Dan kenapa manusia istilahnya sangat ketol dengan Roh Kudus? Ya bersyukurlah saya dulu pernah dalam masa-masa kacau mengerti Roh Kudus itu saya juga terpengaruh dengan Roh Kudus yang melancarkan jalan hidup saya, yang menyembuhkan saya, yang mensukseskan goal yang saya inginkan. Tapi pelan-pelan Tuhan tuh mulai mendidik saya bahwa saya kok mulai tadinya saya semua, serba lancar, serba sukses. Tapi kemudian kok jadi malah sebaliknya, yaitu saya mengalami banyak kesulitan, tantangan, hambatan. Saya pikir Roh Kudus sudah meninggalkan saya. Karena mulai banyak hambatan, banyak kesulitan. Ya itu konsep-konsep yang salah ngawur itu. Ya, puji Tuhan kalau kita sekarang sudah disadarkan bahwa hambatan, tantangan, kesulitan itu pun adalah bagian daripada Roh Kudus mendidik kita dan mengajar kita. Untuk mendewasakan seseorang itu tidak selalu semua dimudahkan. Tidak berarti semua harus dimudahkan. Kalau semua harus dimudahkan itu bukan mendewasakan. Itu membuat kita selalu menjadi anak-anak. Ya, saya pernah dengar kesaksian teman yang kehabisan bensin di tol. Wah, bensinnya sudah lampunya sudah menyala. Tolnya panjang masih berapa puluh kilometer lagi. Wah, sudah pasti habis. Lalu dia doa kepada Roh Kudus. Tuhan, Roh Kudus tolong isikan bensin di tangki bensin mobil saya ini. Haleluya, amin. Wah, habis itu katanya bensinnya di mobilnya enggak habis-habis. Jualan terus sampai keluar dari tol. Bensinnya tetap ada. Ya, saya bukan tidak percaya bahwa Roh Kudus bisa kasih bensin ya toh. Wah, Tuhan Yesus itu merubah air jadi anggur aja gampang kok.
Tapi apakah hidup itu seperti itu? Ya kalau begitu enak aja, saya doa terus, minta Roh Kudus ngisi bensin mobil saya terus loh. Nggak usah isi bensin lagi. Nah, ya tidak kan. Tuhan itu mau mendidik kita itu untuk bukan jadi anak-anak terus. Seperti misalnya bangsa Israel itu dulu dalam perjalanan di padang gurun itu kan dapat mana terus. Enak aja itu, makanan gratis sampai 40 tahun dapat mana. Tapi apakah terus-menerus seperti itu sampai di masuk Yeriko ya, Kanaan masih tetap dapat mana terus? Enggak, berhenti. Mananya berhenti. Apakah kalau mananya berhenti berarti Tuhan tidak menyertai? Tidak, Tuhan tetap menyertai. Nah, jadi ini sebagai satu contoh bahwa Roh Kudus itu hadir untuk kemuliaan bagi Allah, bukan untuk kemuliaan bagi manusia. Nah, bagaimana Roh Kudus menghajar Anda, mendidik Anda, memberikan kepada Anda pelajaran-pelajaran termasuk kepahitan dalam hidup, tantangan, kesulitan, termasuk kesuksesan dan sebagainya. Semua itu bagian daripada Roh Kudus sedang membentuk saudara dan saya untuk makin teosentris, makin tertuju kemuliaan hanya bagi Allah, tidak bagi diri sendiri, tidak untuk kemuliaan diri. Istilah lain lagi, fokus daripada Roh Kudus itu, kalau saya pakai istilah-istilahnya bukan berarti Roh Kudus itu fokusnya banyak, enggak, satu, ini tetap sama, mau teosentris, mau soli Deo gloria, dan yang ketiga ini yang saya pakai istilah pusat daripada Roh Kudus itu adalah Kristus, kristosentris. Tuh, tadi kan sudah teosentris, Pak, kan sama aja. Sama, tapi ada penekanan yang lebih mencerahkan kita. Ya, kalau teosentris berpusat pada Allah, sekarang kristosentris. Nah, kenapa penting kristosentris ini? Saya dulu pikir juga misalnya 3 sola itu aja sudah cukup kan? Sola fide, sola gratia, sola scriptura. Tapi kenapa harus ditambah sola Christos di dalam golongan Calvinis? Kenapa harus ditambah sola Christos? Bukankah soli sola fide, sola gratia, sola scriptura itu semuanya juga mencakup sola Christos, dan ditambah lagi soli Deo gloria. Loh, buat apa? 3 sola itu aja sudah mencakup sola Christos dan soli Deo gloria. Ya, saya setuju. Saya tidak menolak 3 sola itu cukup, tuh saya tidak menolak. Tapi mungkin perlu ada pencerahan dari tambahan sola Christos dan soli Deo gloria. Perlu ada penekanan dan pencerahan untuk manusia ini makin belajar lebih dalam. Apa nanti tidak ditambah sola-sola lain lagi? Ya, kalau masih terasa kurang,
penekanannya juga masih perlu ditambah lagi, ya silakan aja. Cuma memang menurut saya jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak akhirnya malah kehilangan fokus itu ya, karena terlalu banyak. Ya menurut saya sudah mentok lah. 5 ini udah cukup. Ya. Oke, kembali lagi tadi. Jadi sola Christos. Pusatnya adalah Roh Kudus, itu pusatnya adalah Kristus. Kenapa saya katakan begitu? Ya karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan dari ayat yang tadi kita baca. Coba saya mau baca lagi yang Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, ya, jikalau penghibur yang akan kuutus, yaitu Roh Kudus dari Bapa itu datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Perhatikan kalimat terakhir itu, ia akan bersaksi tentang aku. Ia akan bersaksi tentang aku. Jadi jelas sekali bahwa peran Roh Kudus itu akan bersaksi tentang Kristus. Berarti kan kristosentris. Ya. Berarti peran daripada Roh Kudus ini terpusat menjadi satu terpusat kesaksiannya, yaitu hanya kepada Kristus. Jadi dengan kata lain, kalau ada orang-orang yang menekankan Roh Kudus yang tidak terpusat pada Kristus, itu berarti sudah penyelewengan, sudah penyimpangan. Itu tadi misalnya kesembuhan, kesuksesan, asaro, ya toh? Apa lagi, pokoknya kesembuhan dan sebagainya, mujizat, ya, bisa berkarunia macam-macam. Ada memang Alkitab ajaran-ajaran seperti itu, tapi itu tidak menggeser fokus ini. Tidak menggeser bahwa semua itu untuk kesaksian bagi Kristus. Ya, coba ya ini saya share ayatnya ini. Nah, jikalau penghibur itu, jikalau penghibur yang akan kuutus ya, dari Bapa itu datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ini juga menunjukkan ketritunggalan yang luar biasa. Jadi Tuhan Yesus bilang penghibur itu yang mengutus ya Tuhan Yesus, tapi mengutusnya dari Bapa. Ya, yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran. Nah, jadi ada penghibur, ada Tuhan Yesus yang mengutus, ada Bapa yang dari Bapa, yaitu Roh kebenaran ini yang keluar dari Bapa. Ya, yang keluar dari Bapa. Maka fokusnya ini. Ya, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi boleh nggak kita bicara tentang karunia, bagaimana orang Kristen menggunakan karunia-karunia Roh Kudus? Loh, boleh aja. Siapa yang bilang nggak boleh? Kita baca juga mengajarkan kita untuk
Orang Kristen itu bertanggung jawab dalam menggunakan karunia Roh Kudus. Tapi karunia Roh Kudus itu mau buat apa? Itu loh. Karunia Roh Kudus itu mau buat apa? Ya kembali lagi kepada fokus. Fokusnya apa? Fokusnya adalah supaya Anda bersaksi. Berpusat kepada Kristus. Bersaksi untuk Kristus. Nah, ini yang tidak bisa disangkal. Maka menurut saya orang-orang yang gila-gila Roh Kudus itu yang bahkan secara ekstrim ya menekankan Roh Kudus untuk entah kesembuhan, entah karunia bahasa roh, entah apa, itu sudah menggeser fokus ini. Dan saya mau menekankan kembali sesuai dengan bahan dari katekismus Heidelberg yang kita sudah bahas selama ini. Coba saya share lagi. Nah ini, kita kan sudah sampai ke pertanyaan 53 ini. Tapi kembali lagi kepada fokus yang tadi saya tekankan. Fokusnya itu adalah Kristus. Ya, bukan diriku fokusnya. Roh Kudus memang menyertai aku. Tapi menyertai aku bukan untuk diriku, menyertai aku untuk diriku berfokus pada Kristus. Nah, itu loh. Seringkali lupa terakhirnya ini, kalimat terakhirnya ini. Roh Kudus menyertai aku, Roh Kudus menyertai aku. Menyertai buat apa? Menyertai untuk hidupmu berfokus pada Kristus. Ya memang benar Roh Kudus menyertai kita. Memang benar Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tuhan Yesus sangat mempedulikan kita, tetapi mempedulikan kita supaya apa? Supaya hidupmu berfokus pada Kristus. Itu yang saya lihat banyak orang Kristen sudah nyeleweng, sudah menyimpang dari kebenaran, dan sudah tidak tahu hidupnya mau buat apa, nggak tahu. Pokoknya aku hidup harus sukses, aku hidup harus kaya, aku hidup harus nyaman, aku hidup harus terhindar dari COVID, aku hidup harus ya pokoknya segala macam lah. Semua demi kepentingan diri. Makanya ayat Alkitab itu ada yang sangat tegas. Tidak ada seorang pun yang hidup untuk dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Kalau dia hidup untuk Tuhan. Jika dia mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati, dia adalah milik Tuhan. Itu ayat itu sangat jelas sekali bahwa hidup kita berfokus kepada Kristus. Ya. Oke. Sebagai finishing, saya mau mengajak saudara melihat ayat yang flashback ke belakang. Ayat flashback ke belakang ini saya mau mengutip ayat yang sudah dibagikan sebelumnya ya, tentang Kristus ini. Bentar. Nah ini, kita lihat dari Matius 28. Coba
Buka Alkitab. Matius 28 ayat ke 18. Silakan tolong dibacakan. Saya bacakan, Pak. Matius pasal 28 ayat yang ke 18. Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yes. Ini ayat ini kelihatannya biasa aja, dilewati gitu aja. Tapi justru ini sangat penting ini ayat ini. Ya, coba saya kasih ini. Mana biru ini? Saya blok. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini apa ini maksudnya? Ini maksudnya kan klaim Tuhan Yesus bahwa dia adalah fokus. Apakah ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu dari tidak fokus menjadi fokus di ayat ini? Oh tidak, jangan salah tafsir dan jangan ngawur tafsirannya. Ini mau menegaskan atau mengkonfirmasi bahwa Kristus memang adalah penguasa segala sesuatu. Ya, termasuk Allah Bapa, termasuk Allah Roh Kudus, karena Allah Tritunggal kan. Tapi jangan Anda punya konsep Kristus itu dari tidak punya kuasa, lalu sekarang diberi kuasa. Salah. Kristus sudah memiliki kuasa sebelum dia merendahkan diri menjadi manusia. Maka kata diberikan segala kuasa di surga ini bukan berarti dia tadinya tidak memperoleh kuasa, sekarang memperoleh kuasa. Bukan, tapi dia sudah punya kuasa. Cuma kuasa itu karena dia merendahkan diri menjadi manusia. Dia dikatakan mengosongkan diri atau kenosis. Sehingga kuasanya itu tanda petik seperti tersimpan selama menjadi manusia. Dan kemudian setelah Tuhan Yesus selesai menjalankan misinya, semua dipulihkan kembali. Itu. Jadi tidak benar itu. Ini saksi Yehova bisa pakai ayat ini untuk mau menunjukkan, ini loh buktinya bahwa Yesus itu bukan Allah. Karena dia hanya menerima kuasa, dia bukan yang memiliki kuasa. Dia hanya menerima kuasa. Nah, ini ayat ini kalau tidak diteliti baik-baik, orang bisa mantuk-mantuk. Oh iya benar ya, ternyata Tuhan Yesus itu tidak punya kuasa dari dirinya sendiri. Dia hanya menerima kuasa, berarti dia bukan Allah. Makanya hati-hati. Kita harus menghadapi saksi Yehova ini dengan belajar baik-baik, karena banyak orang Kristen tidak siap menghadapi saksi Yehova dan akhirnya kalah argumentasi. Oke, dengan demikian kita melihat ya bahwa memang benar Kristus adalah penguasa segala sesuatu, dan ayat 18 itu dikonfirmasi lagi di ayat 20 kalimat yang terakhir. Coba tolong dibacakan ayat 20 kalimat yang terakhir ya, saya blok ini. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini konfirmasi bahwa Yesus adalah benar-benar fokus. Yesus benar-benar terpusat atas segala sesuatu. Dan sebagai ayat penutup, seperti yang tadi saya sudah paparkan, kita baca dari Roma
pasal 14 ayat 7 sampai ayat 9. Ini menunjukkan benar-benar Kristus adalah fokus. Silakan, tolong Meta bisa bacakan. Ya, Roma pasal 14 ayat 7 sampai dengan 9. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ya, baik, terima kasih. Oke, saya berhenti sampai di sini. Dan silakan kalau ada teman-teman mau menanggapi, mau bertanya, mau sharing, silakan saja. Kesempatan masih ada. Terima kasih, Pak Meta, ya. Ya, dan saya akan membuka forum untuk boleh kita mengajukan diskusi maupun pertanyaan-pertanyaan dari topik yang telah Pak Andi sampaikan pada pagi hari ini. Bersyukur kita diingatkan bahwa fokus daripada Roh Kudus adalah kita seharusnya memiliki pengertian yang benar bahwa yang pertama teosentris dan juga sama dengan artinya soli deo gloria, ataupun fokus yang lebih jelas yang kita bisa memahaminya adalah fokus Roh Kudus adalah Kristus itu sendiri yang telah mati dan bangkit untuk kita. Dan seluruhnya itu dikerjakan oleh Allah Roh Kudus bagi kemuliaannya sendiri. Dan apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan pada pagi hari ini terkait topik pada hari ini? Silakan. Ya, mungkin sudah jelas semua, tidak ada pergumulan. Ya. Silakan ya Bapak Ibu jika ada yang masih ingin memberikan pertanyaan. Ya, tapi pertanyaan saya begini Pak Andi. Kalau seandainya kita percaya kepada Tuhan, ada juga orang-orang yang mungkin belum memiliki teologi yang tepat. Sehingga dia merasa bahwa ketika saya itu berdoa gitu ya, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan ketika kita sakit, kadang-kadang kita mesti berseru kepada Tuhan begitu ya. Mungkin kita belum diampuni dosanya oleh Tuhan gitu ya, atau karena kita belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, ini anggapan-anggapan yang seringkali masih salah ya Pak ya di dalam diri orang percaya. Bagaimana pendapat dari Pak Andi? Ya, itu salah satu kesalahan yang justru saya juga mau ingatkan ya, bahwa meskipun Kristus sudah begitu nyata kuasanya dan begitu nyata bahwa dia adalah pemilik satu-satunya penguasa langit dan bumi. Tapi itu seringkali diterjemahkan dengan, wah kalau begitu kita kalau percaya pada Kristus pasti hidup kita sehat terus, hidup kita pasti lancar, dibebaskan dari segala penyakit, dari mara bahaya, musibah, bahkan kematian dan sebagainya. Nah, sebentar ya. Ya. Jadi banyak konsep seperti itu bahwa kalau percaya pada Kristus kita aman-aman, ya kita tidak akan terkena mara bahaya. Nah itu konsep-konsep ngaco seperti itu yang menyesatkan banyak orang. Sehingga ya itu tadi kalau kena sakit penyakit, kecewa, kalau nggak sembuh-sembuh, ya ngomel,
maki-maki, dan sebagainya, karena konsepnya salah. Jadi dalam hal ini banyak orang-orang Kristen yang memang pemahaman akan kebenaran yang dia pahami itu harus banyak dikoreksi dan diperbaiki. Jadi tidak ada jaminan ikut Kristus bebas dari semua penyakit. Tidak ada jaminan ikut Kristus pasti kaya raya. Tidak ada jaminan ikut Kristus pasti tidak akan mati. Konyol banget ya. Oke. Silakan Bapak Ibu yang sudah ada pertanyaan. Saya tanya. Silakan. Orang-orang yang setengah Kristen, ya apa bidat atau apa, sekte-sekte yang paling menonjol, salah satu sekte-sekte itu adalah Mormon tentu saja. Masih ada seksi Yehova dan lain-lain. Mereka tidak punya pemahaman kekristenan yang benar. Kita sangat mengerti kekristenan dengan benar. Tetapi dalam praktek komunitasnya, di dalam komunitas mereka itu, perbuatan, ya istilahnya perbuatan. Perbuatan mereka jauh lebih baik daripada yang merasa sudah mengerti secara komunal maupun perorangan. Kalau mereka berani bikin kota Kristen, yaitu di, lupa aku mana itu ya, namanya pusatnya Mormon tuh lupa sampai mendadak hilang. Ya, di situ, waduh, itu kota surgawi barangkali. Sudah skalanya nomor 1 mungkin dalam segala hal. Ya kebersihan, ya kriminal, ya core-nya nomor 1, Mormon core itu nomor 1 di dunia. Segalanya banyak yang dia nomor 1. Itu. Jadi pertanyaan, kami mengenal lebih baik kekristenan daripada mereka. Dalam hal perbuatan, kita rasanya jauh. Pertanyaannya, mengapa demikian? Baik, tanya bagus. Satu hal yang saya mau tegaskan dalam masalah seperti ini yang saya juga sendiri pernah bergumul. Ternyata memang fokus untuk orang percaya itu bukan bagaimana perbuatan kita begitu sempurnanya sehingga kita mungkin dipuji-puji dan dimuliakan. Malah sebaliknya, orang Kristen itu ditunjukkan kelemahan-kelemahannya. Kelemahan-kelemahannya, keterbatasannya, ya, dan problema-problema hidupnya, bahkan dosa-dosanya juga ditunjukkan semua. Alkitab itu malah memaparkan betapa bobroknya orang-orang pilihan Tuhan ini, termasuk bangsa pilihan yang adalah Israel itu terkenal begitu bobroknya. Nah, jadi saya kan juga bertanya-tanya ya, kenapa kok begini? Jawabannya cuma satu, supaya orang tidak melihat kepada manusianya, tapi melihat terfokus kepada Allahnya. Bahwa memang manusia tidak bisa diandalkan. Hanya Allah satu-satunya yang bisa diandalkan. Nah, kalau Mormon sampai bisa menunjukkan kehebatan-kehebatan dan keluar biasaan dan
Akhirnya banyak orang yang menjadi penganut Mormon. Ya, saya mau tanya, akhirnya fokusnya mau kemana? Mau diarahkan fokus kemana? Ya, justru saya melihat kenapa kok perjanjian Allah kepada orang-orang yang tercatat banyak kelemahan dan kekurangan. Karena mau menunjukkan Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Biarpun manusia tidak bisa dipercaya, tapi Allah tetap setia dengan janjinya. Dan itu menunjukkan yang bisa dipercaya adalah bukan manusia. Hanya Allah saja yang bisa dipercaya. Yang kedua, saya melihat fokusnya adalah kerajaan Allah. Saya dulu juga bertanya-tanya, kenapa orang Kristen tidak bisa membuat Christian Center yang sangat hebat dan sangat luar biasa dan sangat maju di dunia ini, yang menjadi pusat kekristenan dan pusat segala kebaikan, berkat, kesuksesan segala macam. Jawabannya satu, Tuhan tidak ingin kita membangun menara Babel. Ya, kita lihat bahwa secara kekristenan semua hal yang condong menjadi menara Babel akan dihancurkan oleh Allah. Gereja yang akhirnya terlalu hebat dan terlalu luar biasa hebatnya gereja itu akan dihancurkan Allah. Kalau yang sesat dibiarin aja. Ya, yang sesat itu ya biarlah sesat. Karena dia tidak dalam kategori Tuhan sedang memimpin. Ya, dan memang ada gandum, ada lalang yang bertumbuh bersama. Jadi kalau mau hanya melihat fokus yang ada di dunia ini, ya banyak hal-hal yang menarik di dunia ini. Banyak hal-hal yang bagus di dunia ini. Tapi fokusnya mau kemana? Itu aja. Ya, puji Tuhan. Misalnya saya kasih contoh ya, kita lihat hamba Tuhan yang kita agung-agungkan, kita muliakan, kita besar-besarkan, kita puji-puji, kita sembah-sembah, akhirnya hamba Tuhan ini jatuh dalam dosa. Hanya banyak orang kecewa, banyak orang down, ya shock dan sebagainya. Tapi menurut saya itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu bukan nggak apa-apa. Kalau hamba Tuhan jatuh itu nggak apa-apa, bukan. Tapi maksud saya nggak apa-apa itu. Nah, ini justru pendidikan dari Tuhan. Untuk manusia jangan memberhalakan manusia. Begitu banyak orang Kristen yang memberhalakan manusia sehingga yang disembah bukan lagi Tuhan, tapi manusianya yang disembah. Banyak hamba Tuhan jadi dewa, jadi berhala, dan Tuhan akan hancurkan. Oke, itu jawabannya. Jadi kalau Mormon sekarang tambah lama tambah hebat, sepertinya menara Babel makin lama makin sukses. Ya, itu kan hanya fenomena. Ya, iya, Pak Liman, gimana? Ini saya tadi menjawab berdasarkan pengalaman saya, Pak Andi. Memang orang-orang seperti itu kelihatannya, Pak Andi. Saya sekarang sudah pengalaman karena sudah banyak kumpul sama dia berapa puluh tahun. Ya. Itu apa ya? Bukan saya mengejek dia, cuma kamuflase, Pak. Kelihatannya di depan tuh buahnya luar biasa tuh. Tapi kalau sudah mendalami, saya juga pernah begitu mendalami dalamnya. Waduh, di situ motivasinya jual sekali mati, Pak. Kelihatannya buah di depan khotbah itu buahnya rasanya seperti dewa itu. Tapi kalau aku suka khotbah, aku nih orang jelek, orang jahat, dia marah. Loh kenapa Pak Liman kok bicara gitu? Nggak baik di depan jemaat, mau mengumbar apa itu? Mengumbar kelemahan-kelemahan. Kata dia semaksimal mungkin di dalam khotbah
harus ada sesuatu yang menarik gitu, sehingga banyak orang datang gitu. Ya, itu Jangan namanya motivator. jangan seperti orang seperti apa, ini saya berdosa, ini kan nggak bisa. Padahal kalau saya bicara gitu saya tidak pernah jatuh. Dia yang bicara kalem, akhir-akhirnya jatuh, Pak. Motivasinya dengan uang itu yang pengalaman saya pribadi cuma itu yang Pak Aryo bilang itu cuma kamuflase, banyak kamuflase seperti itu model itu, Pak. Yang saya tahu sendiri, Pak, model-model seperti itu, Pak. Sehingga untuk menutup-nutupi, Pak. Tujuannya ada ujung-ujungnya duit, Pak. Supaya uang jumlah orang banyak, makin tertarik, makin didewakan, makin banyak orang, makin banyak duit. Itu yang saya alami, bukan saya memfitnah, Pak. Ini satu kenyataan yang memang betul-betul saya alami. Itu Pak Andi yang saya bisa sharekan. Baik, Pak Andi. terima kasih. Saya kok mendadak ingat kok Mormon. Ya karuan kasih contoh bangsa Yahudi bisa. Iya. Bangsa Yahudi itu sudah lebih siapapun, tapi gerejanya dihancurkan Tuhan. Bait Allahnya dihancurkan Tuhan. Tidak boleh bangun lagi. Ya, silakan Bu Willy. Ya, Pak Andi, kalau seandainya ada, maksudnya gini, satu ini selalu dia ini adalah ciri khas mungkin ya orang Betani atau saya juga nggak tahu yang karismatik selalu mengatakan tidak tergoncangkan acara ibadah istimewa, good news fellowship, mendoakan orang-orang sakit, mendoakan mereka yang dalam pergumulan keluarga dan ekonomi, berdoa bersama minta lawatan Tuhan yang ajaib, siap menerima berkat Tuhan yang terbaik. Ini kalau gini seharusnya kita, kalau seandainya orang bertanya kepada kita, harusnya kita bicara bagaimana Pak untuk itu. Apa motivasinya mereka di dalam semuanya ini? Itu apa yang harus kita maksudnya ingatkan mereka gitu. Sebab seringkali ini di-share ke grup apa gitu seolah-olah itu yang menolong mereka untuk seolah-olah itu mereka itu begitu care gitu. Tapi kalau kita ngomong sesuatu mungkin mereka bilang orang semuanya punya hak untuk bicara gitu. Tapi bagi maksudnya kita yang mengerti harusnya kita juga mengerti sudah maksudnya mengerti kita punya doktrin pengajaran, harusnya kita juga memberi saran kepada mereka. Kalau yang gini-gini kan lebih bagus kita jangan biarkan itu terus merongrong kita punya seperti munafik bahwa nggak apa-apa ini bisa saja menolong orang yang mungkin juga dalam pergumulan. Jadi gimana seharusnya menanggapi itu Pak? Ya, mendidik manusia itu kan tidak bisa sekejap ya. Ya, mungkin yang penting sekarang bagaimana kita membina relasi dengan mereka dan mengajak mereka untuk mau belajar bersama. Jadi melalui ikut stres atau ikut diskusi-diskusi di radio seperti ini. Nah, itu akan menolong mereka. Tapi kalau mereka nggak pernah belajar, ya udah, seterusnya seperti itu aja. Kecuali Roh Kudus yang mencelikan mata rohani mereka dan tiba-tiba aja mereka terpukul dengan peristiwa-peristiwa yang mereka alami. Baru akhirnya tercelik, baru akhirnya sadar bahwa pemahaman mereka itu salah. Jadi memang mau diomongin apapun ya, orang kalau sudah mabuk, diomongin apapun ya tetap dia menikmati kemabukannya. Ya bukan berarti kita tidak perlu menasihati dia, perlu menasihati. Ya itu seperti tadi kita ingatkan kan, bahwa apakah memang betul-betul hidup kita berfokus kepada Kristus, seperti yang saya paparkan. Kebenaran yang saya paparkan hari ini itu sudah merupakan jawaban bagaimana kita menuntun orang untuk memahami Roh Kudus dengan benar. Jangan berfokus yang bukan fokus. Mari kita berfokus yang benar. Seperti tadi saya bilang di Yohanes 15 ayat
27 tadi. Bahwa Roh Kudus diutus untuk bersaksi tentang Kristus. Tidak untuk yang macam-macam yang sekarang digembar-gemborkan oleh banyak hamba-hamba Tuhan yang ngacau. Maksudnya Pak Andi, ini orang juga dia sudah dalam pengajaran Pak. Harusnya dia kan kalau membuat sesuatu apa maksud saya? Dia kan Ya membuat pengajaran, tapi kalau pengajaran ngaco kan, ya kita juga tidak bisa mau memberitahu orang yang suka ngajar ini kalau pemahamannya dia masih keliru, pemahamannya dia masih ngaco. Bagaimana memberitahu dia cuma dari 1-2 kalimat? Itu nggak bisa. Kita menuntun konsep orang itu sampai dia bisa tersusun konsepnya dengan apa betul-betul biblical, itu tidak bisa sekejap. Kecuali tadi saya bilang Roh Kudus itu memukul dia dalam momen-momen tertentu yang menyebabkan dia sendiri kecewa dengan ajarannya dia. Ya, jadi meskipun dia itu pengajar, kita itu ya banyaklah cara-cara untuk mau mengantar dia pada kebenaran. Misalnya dikasih buku-buku yang dia supaya baca, buku-buku yang bagus, itu pun belum tentu dia mau baca. Ya, saya terus terang aja kalau misalnya sekarang saya ini dikasih bukunya orang karismatik. Lalu dia bilang, ini Pak, bagus bukunya Pak, Bapak kalau baca ini nanti Bapak dapat kepenuhan Roh Kudus. Terus terang saya tidak akan baca buku itu. Ya. Nah, sebaliknya mereka juga gitu terhadap kita. Mereka juga nggak mau. Tapi kalau sampai mereka tergerak untuk membaca, nah itu berarti masih ada harapan. Gitu. Ya seperti itu. Ya, oke, Pak. Ini waktunya sudah pukul 10. Gimana? Iya sudah lewat ini. Silakan Pak Liman tadi mau ngomong apa? Sedikit aja Pak. Silakan. Saya kemarin itu pengalaman berapa minggu lalu Pak. Saya khotbah di GPI Pak ya. Ini pengalaman GPI, ternyata saya bicara mengenai keselamatan tidak bisa hilang Pak. Ternyata di pendetanya sana bilang, oh itu betul Pak Liman, saya juga ikut stresnya Pak Andi Halim dulu. Dia jadi muridnya Pak Andi Halim, muridnya siapa itu mau disebutkan semua. Tapi sekarang saya di GPI Pak. Bagaimana GPI, sinode GPI mengatakan keselamatan bisa hilang. Ikut mana Pak sekarang, Pak Jemi? Ya terpaksa saya ikut sinode karena saya sudah bergerak di sinodenya GPI. Itu yang bagaimana Pak cara menjelaskan kepada orang seperti itu ya apa Pak? Saya jelaskan ya dia bilang, ya saya ngerti Pak Liman, cuma saya dalam bidang sekarang saya di sinode GPI, ya GPI mengikuti gini ya bagaimana caranya gitu. Itu yang saya alami Pak Andi. Ya tegas saja, kita kan bukan hamba manusia. Kalau kita hamba manusia ya disuruh ngajar salah ya ikut salah. Ya itu yang seharusnya kita tegas. Saya dari dulu punya prinsip kalau memang ini bukan kebenaran saya tidak peduli. Saya tetap akan mengajarkan kebenaran. Saya dulu kan juga dianggap sesat, dianggap ekstremis, mengajarkan double predestinasi apa segala macam, ini ajaran yang nggak reform segala macam. Saya tidak peduli. Saya ajarkan aja sampai mungkin saya dipecat. Kalau saya dipecat ya sudah silakan aja. Ya kalau memang saya salah ya saya akan dipecat gitu aja. Oke. Oke, Pak Andi. Ya, ini sudah jam 10 lewat 4 menit. Ya, gimana Pak Andi? Ya, kita tutup aja ya. Nanti Ya, kita lihat. Nanti malam kita muncul lagi. Ya, oke, silakan Pak Andi. Oke, terakhir saya mau ingatkan ada stris yang akan dimulai semester ini. Dan ada pembukaan semester tanggal 16 Agustus hari Senin. Berarti waktu itu ada acara obrolan santai digabung dengan
pembukaan semester STRIS tanggal 16 Agustus. Dan saya undang semua teman-teman untuk mengikuti acara itu jam sama seperti acara obrol santai. Jadi jamnya mungkin lebih awal ya, jam 18.30 seperti biasa kita kalau ada pembukaan semester STRIS. Nanti ada pengumuman yang akan disebarkan. Oke, kita bersyukur pada Tuhan untuk pelajaran kita hari ini bahwa Roh Kudus itu fokusnya adalah Kristus. Dan mari kita juga terpanggil untuk memberitakan kebenaran ini dengan rekan-rekan kita semua. Kita akan tutup dengan doa dan saya minta untuk Pak Liman ya bisa tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur. Jikalau Tuhan izinkan kami untuk bertemu melalui Zoom itu Tuhan, membahas mengenai Roh Kudus, biarlah kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan secara serius dan banyak belajar firman Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang belum mengerti, kiranya Kau celikakan mata rohani mereka, supaya Kau menguasai mereka, sehingga mereka bisa mengerti kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkatilah Pak Andi Halim dan segala pelayanannya, Bu Meta sebagai moderator, semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Meta. Terima kasih Pak Liman. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Liman. Terima kasih Pak Selamat Yoga. pagi. Ya Pak, thank you Pak. Terima kasih Pak.